Selamat datang kembali di sesi penelusuran mendalam sumber Anda. Kita ketemu lagi nih. Ya, halo semua. Kali ini kita mau gali lebih dalam bab 9 dari sumber yang Anda kasih. Judulnya cukup bikin penasaran, Makan Siang Sepenuhnya Milik Anda. Menarik judulnya. Iya kan? Dan bab ini langsung ngajak kita ngintip cerita di balik Lunchables. Pasti pada ingat dong, kotak kecil itu isinya daging olahan, keju, sama biskuit. Oh, Lunchables. Iya ya, ikonik banget itu. Nah, ternyata lahirnya produk ini tuh bukan ide isel semata. Ini respons dari tekanan industri, tekanan pasar juga, yang akhirnya mengubah cara kita, atau cara anak-anak dan orang tua ya, ngelihat makan siang. Jadi ada konteks industrinya ya di balik itu. Betul. Jadi misi kita sekarang, kita bongkar bareng-bareng nih cerita Lunchables. Inovasinya gimana, strategi marketingnya yang katanya cerdik banget, suksesnya yang luar biasa, sampai ya pertanyaan-pertanyaan etis yang muncul belakangan. Siap? Siap. Dan perlu diingat juga, ini bukan cuma cerita satu produk aja kan. Ini bisa dibilang studi kasus. Studi kasus soal apa nih? Studi kasus gimana industri makanan olahan itu bereaksi sama perubahan sosial. Contohnya yaitu makin banyaknya ibu yang bekerja. Terus gimana mereka pakai pemahaman psikologi konsumen. Sambil ya berusahanya imbangin antara cari untung sama isu kesehatan. Ah, iya. Tarik-menarik antara profit dan kesehatan ya. Betul. Yang kerasa banget di bab ini tuh ada ketegangan antara kenyamanan, convenience yang ditawarin sama industri, sama ya konsekuensi nutrisinya gitu. Kita bakal lihat nanti gimana inovasi ini nyambung banget sama perubahan gaya hidup dan tekanan ekonomi zaman itu. Oke. Mari kita mulai dari akarnya dulu deh. Jadi pertengahan 80-an gitu ya, Oscar Mayer lagi pusing. Pusing kenapa tuh? Penjualan produk andalan mereka, kayak bolonya gitu, lagi turun, lesu. Nah, barengan sama itu, orang-orang mulai khawatir soal kandungan lemak dalam makanan. Isu kesehatan mulai naik ya waktu itu. Iya, di tengah situasi kayak gitu, muncul nih satu nama, Bob Drain. Dia eksekutif di Oscar Mayer. Oke, Bob Drain. Tugas dia spesifik banget, cari cara baru buat jual daging olahan mereka, biar relevan lagi sama zaman. Dia bilang pengen mengkontemporekan produk makan siang mereka. Mengkontemporerkan ya istilahnya, keren juga. Ada kutipan menarik dari presentasinya waktu itu, nunjukin betapa gentingnya situasi. Dia bilang, lonceng alarm berbunyi. Gitu. Dia bandingin makan siang tahun 50-an yang isinya roti lapis bolonya sama tanda tanya besar buat makan siang tahun 90-an. Kelihatan banget ada rasa cemas di internal mereka. Wah, sampai segitunya ya. Rasa cemas itu pasti mendorong mereka buat cari tahu lebih dalam kan? Tepat. Makanya mereka langsung bikin riset pasar yang serius. Si Drane ini ngadain fokus grup, diskusi kelompok gitu, sama ibu-ibu. Hasilnya gimana tuh fokus grupnya? Nah, ini yang agak mengejutkan. Ternyata, masalah utamanya para ibu ini bukan soal lemak, tapi waktu. Waktu? Maksudnya? Iya, waktu. Ibu-ibu, apalagi yang kerja ya, itu ngerasa stres banget nyiapin makan siang buat anak. Pengennya variatif, disukain anak, tapi waktunya mepet banget pas pagi-pagi. Dilema tiap hari gitu loh. Oh, jadi pressure di pagi hari itu ya, masuk akal sih. Si Drain ini ngelihat ini sebagai, wah potensi besar nih. Dia sampai nyebutnya tambang emas kekecewaan dan masalah. Ini contoh klasik banget gimana industri ngidentifikasi pain point konsumen, titik masalahnya, terus ngelihat itu sebagai peluang buat nawarin solusi. Peluang di tengah keluhan ya, cerdik juga. Terus, cara timnya Drain nyari solusinya ini juga unik banget. Mereka nggak rapat biasa di kantor. Terus gimana? Mereka ngurung diri di kamar hotel. Mereka sebut tempat itu food playground. Kebayang nggak? Taman bermain makanan. Food playground, seru juga idenya. Ngapain aja di sana? Ya, mereka ngumpulin macam-macam bahan makanan, bahkan ada alat-alat seni juga, terus eksperimen sebebas-bebasnya. Pendekatannya disebut Montessori School. Jadi kayak biarin ide-ide liar tumbuh aja gitu. Wah menarik, jadi nggak kaku ya prosesnya? Iya. Mereka juga belajar dari transformasi produk lain di luar makanan. Misalnya, Walkman kan asalnya dari boombox yang gede itu, terus Velcro gantiin tali sepatu. Mereka cari inspirasi dari mana-mana. Bahkan sampai studi lapangan ke Krispy Kreme buat ngerti soal daya tarik sensori donat mereka.
Oh, jadi belajar dari industri lain juga ya? Keren pendekatannya. Terus hasil dari sekolah Montessori makanan itu apa? Hasilnya itu daftar panjang atribut produk idaman. Pengennya tuh produk yang cepat disiapin, kelihatan seger, anti gagal, maksudnya gampang dirakit sama anak-anak, dianggap bergizi, fleksibel isinya, dan yang paling penting menyenangkan buat anak. Lengkap banget ya maunya. Iya, daftarnya ambisius. Faster, fresher, foolproof, fortified, flavorful, flexible, funner, and for me. Praktis, nawarin solusi komplit buat ibu dan anak gitu. Tapi kan dari ide ke produk nyata pasti ada penyesuaian ya. Nggak mungkin semua idealisme itu masuk. Pasti ada kompromi. Yang jelas, intinya harus tetap daging olahan Oscar Mayer kan? Bolonya atau ham. Itu misi awalnya soalnya, nyelamatin penjualan produk itu. Oke, dagingnya udah. Terus komponen lain, roti gimana? Nah, roti tawar biasa kan nggak tahan lama ya, gampang basi. Jadi diganti biskuit atau crackers, kayak Ritz gitu. Oke, biskuit, kejunya gimana? Keju alami ternyata gampang hancur. Jadi solusinya pakai keju olahan, proses cheese. Ada cerita lucu nih pas uji coba. Apa tuh? Anak-anak ternyata lebih suka keju bentuk bulat, skornya 80. Kalau yang persegi, skornya 70. Tapi Apa? produksi keju persegi itu jauh lebih murah ongkosnya. Akhirnya, ya tebak sendiri. Pilih yang murah ya, yang persegi. Betul, keputusan bisnis menang lawan preferensi anak-anak. Pilih keju persegi demi efisiensi biaya. Mereka sempat mikir pakai cheese food, itu lebih murah lagi, tapi rasanya agak kurang. Akhirnya milih keju olahan Kraft aja. Ini nunjukin banget gimana pertimbangan biaya itu nentuin produk akhirnya. Wah, detail banget ya pertimbangannya sampai bentuk keju segala. Jadi jelas ya, pertimbangan ekonomi kuat banget. Terus soal kemasan, katanya ada mitos inspirasinya dari bento Jepang. Bener nggak sih? Nah, sumber yang Anda bagi ini justru ngebantah mitos itu. Inspirasi utamanya malah dari TV dinner khas Amerika. Tahu kan, nampan putih yang ada sekat-sekatnya itu? Oh, yang buat manasin makanan di microwave itu ya? Iya, yang kayak gitu, praktis. Nah, soal nama, setelah seleksi dari daftar panjang, ada entrees, cracker with cheese, macam-macam deh. Akhirnya kepilih nama Lunchables. Kedengerannya simple, gampang diingat. Lunchables. Oke, jadi setelah semua riset, kompromi, desain, akhirnya produk jadi nih, siap luncur. Tapi, pas lihat hasil produksi pertama kali keluar dari pabrik, si Bob Trent sendiri malah ragu katanya. Loh kok ragu? Pencetusnya sendiri? Iya, dia khawatir produknya kelihatan biasa aja, nggak spesial gitu. Takut nggak laku mungkin ya. Waduh, terus gimana? Pas udah dilempar ke pasar. Keraguan itu langsung hilang. Penjualannya meledak gila-gilaan. Bayangin, 217 juta dolar dalam 12 bulan pertama. Angka yang gede banget waktu itu. Toko-toko kelontong sampai rebutan tempat di rak pendingin buat naruh Lunchables. Wow, sukses besar berarti ya. Tapi, kok tadi disebut ada masalah? Nah, ini dia. Di balik penjualan yang meroket itu, muncul masalah baru yang nggak kalah gede. Biaya produksi. Bengkak parah, nggak terkendali. Loh, kok bisa? Bukannya Oscar Mayer udah jago produksi? Nah, masalahnya Oscar Mayer itu ahlinya produksi daging skala besar. Bikin sosis, bikin ham, gitu-gitu. Mereka nggak punya pengalaman sama sekali buat operasi perakitan nampan kecil-kecil yang isinya macam-macam kayak Lunchables ini. Prosesnya lebih mirip lini perakitan pabrik elektronik mungkin ya, daripada pabrik daging. Oh, jadi beda banget ya prosesnya, akibatnya? Akibatnya, ya itu tadi, biayanya melambung tinggi. Meskipun omsetnya gede banget, perusahaannya malah rugi. Sumber Anda bilang tinta merah menumpuk, istilah akuntansi buat rugi kan? Situasinya genting banget. Wah, hampir gagal dong kalau gitu. Terus gimana solusinya? Disinilah peran perusahaan induk jadi penting. Waktu itu kan Oscar Mayer udah jadi bagian dari Kraft. Dan Kraft sendiri udah dibeli sama raksasa industri rokok Philip Morris. Oh iya, Philip Morris, perusahaan rokok gede itu kan? Betul banget. Jadi Lunchables ini sekarang ada di bawah payung korporasi super besar. Nah, si Bob Trent ini harus terbang ke New York, ketemu petinggi-petinggi Philip Morris. Ada CEO Hamish Maxwell, ada Geoffrey Bible. Mau ngapain deh ke sana? Minta duit? Ya, kurang lebih gitu. Minta dana tambahan buat nutupin biaya produksi yang membengkak itu. Nah, uniknya, buat Philip Morris, masalah kayak gini tuh bukan halangan besar. Mereka malah jago banget ngeluncurin produk yang rumit, yang pasarnya susah. Contoh paling jelas ya, rokok Marlboro. Sukses di seluruh dunia kan? Iya juga sih.
Mereka pasti punya strategi jitu. Mereka lihat potensi Lunchables ini gede banget. Dan yang menarik, mereka lihat ada sinergi. Ada potensi kerjasama yang oke antara keahlian marketing mereka di industri rokok yang udah sangat terasah itu sama pemasaran makanan. Akhirnya mereka setuju kasih dana yang dibutuhin. Jadi bukan cuma suntikan dana ya, tapi juga Dukungan strategis dari korporasi yang pengalamannya luar biasa di pemasaran massal. Nah, inilah titik baliknya. Dukungan Philip Morris ini yang ngubah Lunchables dari yang tadinya hampir gagal jadi sukses besar kayak sekarang. Mereka bantu membentuk Lunchables jadi raksasa makanan olahan. luar biasa ya, gimana campur tangan korporat bisa nentuin nasib sebuah produk. Oke, jadi setelah masalah biaya beres nih berkat Philip Morris, tim Lunchables bisa fokus lagi dong ke tujuan awal. Betul. Balik lagi mikirin gimana caranya naikin penjualan. Dan strategi yang dipilih, ya cukup umum sih di industri makanan olahan, tapi selalu efektif. Tambahin gula. Wah, gula lagi ya. Iya. Tahun 1991 mereka keluarin Lunchables with Dessert. Targetnya ibu-ibu yang sama, tapi sekarang ada tambahan kue kecil atau puding. Harganya dinaikin dikit, sekitar 30 sen. Dan berhasil. Taktik simple tapi kena ya. Nggak berhenti di situ, lini produknya makin luas. Ada varian yang garamnya lebih tinggi, lemaknya lebih tinggi juga. Sumber Anda nyebutin contoh yang lumayan ekstrim, maxed out. Satu porsinya itu ngandung 9 gram lemak jenuh. Itu udah hampir batas harian buat anak loh. Plus gulanya setara belasan sendok teh. Astaga, banyak banget itu. Banget. Akhirnya ya produk ini meledak di mana-mana. Puluhan varian Lunchables, belum lagi produk tiruan dari pesaing kayak Armor Lunch Makers. Bahkan dibikinin versi buat anak lebih kecil, Lunchables Junior, buat usia 3-5 tahun. Penjualan tahunannya gila-gilaan, nyaris $1 miliar. $1 miliar. Angka yang fantastis itu. Dampaknya ke industri retail juga gede banget. Bisa dibilang Lunchables ini nyiptain kategori baru di supermarket, makanan siap saji dingin atau chilled prepared foods. Mereka sukses bawa model restoran cepat saji masuk ke rak toko kelontong biasa. Tapi pasti ada tapinya kan. Sukses besar, tapi gimana soal nutrisinya? Nah itu dia, barengan sama suksesnya, kritik mulai kenceng berdatangan. Terutama ya soal kandungan nutrisinya itu. Ada ahli jantung anak yang dikutip di sumber Anda sampai bilang ini bencana nutrisi. Gara-gara garam, gula, sama lemak jenuhnya yang tinggi banget. Terus gimana tanggapan Kraft waktu itu? Sekitar pertengahan 90-an lah ya. Tanggapan mereka, seperti yang dicatat sumber Anda ya, mereka ngebantah ada niat jahat. Argumennya, ini loh yang dimauin sama anak-anak, mereka malah nge-frame pilihan Lunchables ini sebagai bentuk pemberdayaan anak. Pemberdayaan anak? Maksudnya? Ya, seolah-olah dengan milih Lunchables sendiri, anak jadi mandiri dalam menentukan makan siangnya, gitu kira-kira pesan pemasarannya. Mainin psikologis juga ya. Sumber Anda juga nyatet sih ada upaya dari Kraft, mungkin karena tekanan dari dalam dan luar juga ya, buat ngeluarin versi rendah lemak. Tapi gagal. Gagal kenapa? Konsumen nggak suka rasanya, penjualannya jelek. Mirip-mirip sama kasus rokok rendah nikotin di industri tembakau yang juga nggak terlalu sukses. Sempat ada upaya perbaikan lagi yang lebih baru, kayak ngurangin garam, gula, lemak sekitar 10%, terus nambahin buah kalengan kayak jeruk mandarin atau nanas, tapi ya tetap aja dikritik. Soalnya daftar bahannya panjang banget, terus banyak gula tersembunyi dalam menduk lain. Selalu ada celah ya kalau mau dikritik. Ironisnya nih, ada satu momen yang bikin Bob Grain, si pencetusnya itu, mikir ulang. Dan itu datangnya dari anaknya sendiri. Oh ya? Ceritanya gimana? Jadi anaknya, Monica, lagi tur kampus buat kuliah. Terus dia lihat Lunchables di kantin atau toko gitu, dia nyeletuk ke bapaknya. Ayah kuharap bukan ayah yang bikin ini, gitu. Komentarnya lekit dari orang terdekat gitu ya. Katanya sih itu bikin Rain jadi refleksi mendalam. Wah, pasti ngena banget itu ya, komentar dari anak sendiri. Terus gimana pandangan Rain setelah itu? Ya, di kemudian hari, dia banyak merefleksikan perannya dan juga industri secara umum. Dia ngerasa kalau pemasar itu seringkali nggak benar-benar ngerti konsumennya. Cuma dengerin suara konsumen yang di permukaan aja. Dia ngakuin prinsip kerjanya dulu itu simple. Cari tahu apa yang mau dibeli konsumen, terus kasih aja itu abis-abisan. Jual yang banyak biar kerjaan aman. Pragmatis banget ya kedengerannya. Banget.
Dia bahkan blak-blakan ngakuin ada rasa bersalah soal peran industri makanan dalam masalah obesitas. Ngakuin kalau formula produknya sengaja dibikin tinggi gula, lemak, garam, pakai bahan baku murah, porsinya digedehin, super size, terus iklannya gencar banget ke konsumen loyal, heavy users. Kutipannya dia cukup nyelikit sih. Banyak rasa bersalah di sini. Akhirnya dia nyeru juga supaya industri mau ngurangin bahan-bahan yang bermasalah itu, dan gak cuma ngejar apa aja yang laku di pasaran. Sebuah refleksi yang dalam juga ya dari orang dalam industri sendiri. Iya, jadi kisah Lunchables ini, seperti yang dijabarkan di bab 9 sumber Anda, ngasih kita beberapa pelajaran penting ya. Yang paling kelihatan jelas itu gimana industri makanan ngerespons kebutuhan yang nyata, dalam kasus ini ibu-ibu yang waktunya terbatas, dengan solusi yang nawarin kenyamanan luar biasa. Tapi ya itu tadi, solusinya seringkali datang dengan kompromi besar di sisi nutrisi. Kenyamanan versus nutrisi. Lagi-lagi ya. Betul. Terus kita juga lihat gimana kuatnya strategi marketing yang canggih banget, mainin emosi, psikologi anak, lalu pengaruh krusial dari perusahaan induk kayak Philip Morris. Bukan cuma soal duit tapi juga transfer ilmu strategi. Dan yang gak kalah penting, ini nunjukin ada ketegangan yang emang udah bawaan mahir di industri ini. Nyiimbangin antara sukses di pasar sama tanggung jawab ke kesehatan masyarakat. Ini dilema yang rumit, tarik ulur terus. Oke, jadi dari penelusuran kita di bab ini, kita udah lihat ya perjalanan Lunchables. Dari awalnya cuma mau nyelamatin penjualan bolonnya, jadi fenomena global miliaran dolar. Cerita yang menunjukin banget dinamika industri makanan olahan. Inovasi karena tuntutan pasar, marketing yang pinter, dan yaitu, pertarungan abadi antara gampang, enak, sama sehat. Pertanyaannya sekarang, apa artinya ini semua buat Anda yang dengerin? Nah, mungkin ini pertanyaan yang bagus buat direnungin ya. Kisah Lunchables ini kan nunjukin betapa kuatnya tarikan kenyamanan dalam hidup kita yang serba ngebut ini. Seberapa jauh sih kita, sadar atau nggak sadar, mau nuker nilai gizi demi kepraktisan. Dan setelah tahu cerita di baliknya kayak gini, gimana caranya kita bisa bikin pilihan yang lebih bijak di tengah gempuran produk olahan yang didesain sedemikian rupa buat narik perhatian kita. Pertanyaan reflektif yang bagus tuh. Coba deh, pikirin sejenak pilihan makan siang Anda atau mungkin anak Anda kemarin atau hari ini. Gimana Anda secara pribadi ngatur keseimbangan antara kemudahan sama nutrisi dalam rutinitas sehari-hari. Mungkin nggak ada jawaban yang gampang atau benar salah mutlak ya, tapi paling nggak kesadaran itu udah langkah awal yang penting. Betul sekali, kesadaran adalah kunci. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak penelusuran mendalam kita kali ini. Semoga ada perspektif baru yang didapat ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan sumber Anda selanjutnya.